Dikutip dari laman VOA Indonesia, setidaknya tidak kurang dari 1.500 orang di Indonesia telah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO selama kurun waktu tahun 2020 hingga 2022. Sementara itu, pada tahun 2023, dalam laporan Badan Reserse Kriminal Polri, terdapat 1.014 laporan atau kasus yang masuk dengan rincian 3.249 orang sebagai korban dan 1.285 sebagai pelaku atau tersangka TPPO. Pada akhir Maret lalu, publik telah dikejutkan dengan adanya kabar perdagangan orang terselubung dengan dalih program magang internasional. Berawal dari aduan 4 mahasiswa ke KBRI Berlin pada Oktober 2023 yang merasa telah ditipu oleh program yang diklaim sebagai magang merdeka di Jerman berupa Ferienjob. Badan Reserse Kriminal Polri telah melaporkan setidaknya terdapat 1.047 mahasiswa dari sekitar 33 universitas yang tersebar di seluruh Indonesia yang telah menjadi korban TPPO berkedok magang di Jerman melalui keterangan tertulis yang dipublikasikan pada Rabu 20 Maret. Sementara itu, dilansir dari laman KBRI Jerman, disebutkan bahwa Ferienjob sendiri merupakan kerja paruh waktu yang dilakukan pada masa libur semester yang resmi dan lazim dilakukan di Jerman. Ditekankan juga bahwa Ferienjob bukanlah program magang, melainkan bagian dari job market atau pasar kerja. Jenis pekerjaan yang notabene dilakukan adalah jenis pekerjaan yang mengandalkan tenaga fisik dan tidak berhubungan dengan kegiatan akademis dan atau kompetensi akademik mahasiswa. Pada awalnya, Ferienjob hanya terbuka bagi mahasiswa yang sedang berkuliah di Jerman dan Uni Eropa yang dilakukan dalam rangka mengisi masa liburan. Akan tetapi, untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja di Jerman, tahun 2023 dibuka kesempatan bagi mahasiswa dari luar negeri, khususnya Indonesia, untuk mengikuti program ini. Sesuai peraturan Jerman, masa kerja Ferienjob maksimal adalah 90 hari dalam jangka waktu 12 bulan selama libur semester resmi di negara asal dan tidak dapat diperpanjang. Sesuai dengan adanya indikasi pelanggaran hak mahasiswa dalam Ferienjob yang sudah muncul sejak Oktober tahun 2023, pihak KBRI menegaskan bahwa Ferienjob tidak memenuhi kriteria untuk dapat dikategorikan dalam aktivitas MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu program resmi milik Kemendikbud. Dalam kronologisnya, menurut pengakuan salah satu kampus yang terlibat, program Ferienjob ini awalnya ditawarkan oleh seorang dosen berinisial SS beserta timnya dari PTN di Jambi yang menawarkan program magang internasional kepada UNJ pada Februari 2023 yang lalu. 3 bulan setelahnya, SS mengajak PT SHB dan PT Civigen untuk mempresentasikan program tersebut. Program Ferienjob ini disosialisasikan oleh pihak agen penyalur tenaga kerja, yaitu PT Civigen dan PT SHB, kepada pihak universitas. Mahasiswa dijanjikan konversi SKS setara 20 SKS setelah apabila mengikuti program magang ini. Selain itu, mahasiswa juga diiming-imingi mendapatkan gaji hingga 30 juta rupiah. Lebih lanjut, pihak agen penyalur tenaga kerja ini juga mengklaim bahwa program magang ini juga terdaftar di bawah naungan Kemendikbud atau MBKM. Faktanya, PT SHB tidak pernah terdaftar dalam Kemendikbud maupun Kemenaker. Lebih lanjut, alamat kantor PT Sinar Harapan Bangsa atau SHB ini yang bertempat di Jawa Timur ternyata merupakan alamat bodong dan tidak ada tanda-tanda didirikan kantor di alamat tersebut. Sejauh ini, kepolisian telah menetapkan 5 tersangka yaitu ER alias EW, Direktur PT SHB, AE pemilik PT Civigen, tersangka lain dari Universitas Negeri Jakarta MA dan AJ, serta guru besar Universitas Jambi yaitu SS, dan sisa 2 tersangka lain yang masih berada di Jerman. Mereka terancam dikenakan pasal 4 UU nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda 600 juta rupiah serta pasal 81 Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman hukuman penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak 15 miliar rupiah. Modus TPPO melalui program magang Ferienjob ini awalnya membebankan mahasiswa untuk membayar uang pendaftaran sebesar Rp150.000. Setelah itu, mahasiswa juga harus membayar lagi sebesar €150 untuk pembuatan Letter of Acceptance atau LOA kepada PT SHB. Selanjutnya, untuk pembuatan visa, mahasiswa juga dibebankan €200 atau sekitar 3,5 juta rupiah. Mahasiswa yang menjadi korban ini percaya karena PT SHB dan PT Civigen menegaskan bahwa mereka adalah perusahaan berbadan hukum dan Ferienjob ini memang benar adanya, bukan merupakan penipuan dunia kerja. Sayangnya, Ferienjob inilah yang digunakan oleh perusahaan ilegal tersebut sebagai modus TPPO.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh tim BBC Indonesia kepada salah satu korban, bahwa korban mengaku percaya dengan foreign job yang ditawarkan karena melihat testimoni tahun-tahun sebelumnya dan mendapatkan promosi working holiday. Ia mengaku tertarik dengan program magang ini karena sekaligus memberikannya kesempatan untuk liburan di luar negeri. Total uang yang ia keluarkan secara mandiri untuk program ini adalah 550 euro atau sekitar 9,5 juta rupiah. Sesampainya di Jerman, ia beserta teman-teman lainnya kecewa karena jauh dari ekspektasi. Mereka dijanjikan untuk magang di Bandara Munich pada awalnya, namun ketika tiba di Jerman, program yang dijanjikan tersebut nyatanya tidak terdaftar di daftar magang foreign job. Pada akhirnya, mereka dipindahkan ke tempat kerja lain seperti pabrik, situs konstruksi, dan menjadi pekerja fisik layaknya buruh. Sebagai perempuan, ia merasa beban yang diberikan terlalu berat. Misalnya ia dipaksa untuk menjadi kuli panggul di jasa ekspedisi dengan berat barang hingga 30 kg. Adapun korban lainnya mengaku ketika sampai di Jerman, ia langsung ditodong kontrak berbahasa Jerman pada waktu larut malam dan tidak diberikan kesempatan untuk menerjemahkannya terlebih dahulu. Agensi telah menipu mahasiswa dengan janji bekerja sambil belajar, di mana kenyataannya mereka dipaksa bekerja dengan jenis pekerjaan fisik dan tidak linear dengan jurusan. Selain itu, semua korban mengalami beban jam kerja berlebih, di mana sehari bisa bekerja lebih dari 10 jam, belum termasuk waktu tempuh dari apartemen ke situs kerja selama 2 jam pulang pergi. Dengan cuaca yang dingin, banyak mahasiswa jatuh sakit karena beban kerja dan kesulitan beradaptasi dengan cuaca dinginnya Jerman. Tak berhenti sampai di situ, tempat tinggal yang disediakan juga penuh sesak dan bercampur antara laki-laki dan perempuan. Biaya apartemen yang mahal juga tidak sebanding dengan fasilitas yang mereka dapatkan. Diketahui belakangan bahwa harga sewa apartemen yang mereka bayarkan ternyata harganya dinaikkan hampir 2 kali lipat harga normal. Para mahasiswa dipaksa bekerja melampaui batas dan digaji dengan nominal kecil serta diancam drop out jika hasil kerjanya dianggap kurang memuaskan. Hal yang sangat disayangkan adalah setibanya mereka di Indonesia, nyatanya mereka harus mengikuti susulan UTS dan UAS yang akhirnya membuat mereka harus mengulang karena tidak lulus mata kuliah. Padahal, awalnya mahasiswa dijanjikan konversi SKS, bahkan dijamin oleh pihak kampus sendiri. Perdagangan orang nyatanya menjadi bisnis yang menggiurkan bagi para pelaku kejahatan. Menurut artikel jurnal yang berjudul Transnational Trafficking, Law Enforcement, and Victim Protection, A Middleman Trafficker's Perspective, keuntungan yang didapatkan oleh pelaku TPPO dapat mencapai lebih dari 30 juta dolar per tahun. Keuntungan ini didapatkan melalui tindakan perdagangan, perdagangan kembali, bahkan pelaku juga dapat melakukan pemaksaan terhadap korban perdagangan manusia untuk membayar kembali biaya transportasi dan akomodasi. Besarnya keuntungan yang didapatkan dari hasil perdagangan orang menjadikan alasan dasar bagi para pelaku melakukan tindakan kejahatan perdagangan orang tersebut. Berbanding terbalik dengan pelaku yang mendapatkan keuntungan dari tindakan kejahatannya, korban justru mengalami penderitaan dan kerugian yang tidak terbatas pada ekonomi atau materi, tetapi juga menyebabkan perlukaan baik secara fisik maupun mental, ataupun psikologis bahkan spiritual. Bagi kebanyakan korban atau penyintas, perdagangan manusia menimbulkan perlukaan mental atau psikologis yang cukup parah dibandingkan perlukaan fisik atau ekonomi. Perlukaan mental pada para penyintas ini menyebabkan mereka cenderung menjadi individu yang sangat rentan untuk mengalami peningkatan tingkat depresi, gangguan kecemasan, PTSD, penyalahgunaan obat-obatan, sikap permusuhan, menyakiti diri sendiri, bahkan keinginan untuk bunuh diri. Adapun kasus serupa ternyata sudah beberapa kali terjadi. Pada tahun 2023, terkuak berita TPPO berkedok magang di Jepang yang ternyata sudah berlangsung sejak tahun 2012. Para mahasiswa dipaksa bekerja selama 14 jam per hari tanpa libur dan diberikan waktu istirahat makan terbatas yakni 15 menit. Tiap mahasiswa diberikan gaji sebesar 5 juta per bulan, namun diberikan ke Politeknik 2 juta sebagai dana kontribusi. Selain keuntungan dana kontribusi, Politeknik juga mendapatkan keuntungan lain yakni perubahan akreditasi dari B ke A. Sekitar 11 mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh sebagai korban mengatakan awalnya berangkat menggunakan visa pelajar setahun, namun diperpanjang perusahaan dan diubah menjadi visa kerja. Korban yang melaporkan ke Politeknik untuk dipulangkan justru diancam pihak Politeknik, yakni jika perjanjian kerjasama pihak Politeknik dan perusahaan Jepang rusak, maka korban juga turut di drop off. Dugaan TPPO ini terbongkar ketika korban melaporkan ke KBRI Jepang. Hasil penyidikan menemukan bahwa pihak Politeknik tidak memiliki izin magang di luar negeri dan menjalin kerjasama dengan perusahaan Jepang tanpa sepengetahuan KBRI.
Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu mendefinisikan konsep perdagangan orang atau human trafficking dengan jelas. Secara umum, perdagangan orang dapat diartikan sebagai suatu upaya kejahatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara eksploitasi seksual maupun tenaga manusia lewat penipuan, paksaan, maupun ancaman kekerasan. Di Indonesia, regulasi terkait perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Dalam praktik kejahatannya, perdagangan orang dapat dilakukan secara domestik atau tanpa perpindahan lintas negara maupun secara transnasional dengan perpindahan lintas negara. Sementara itu, perdagangan orang secara transnasional, kejahatan perdagangan biasanya dilakukan secara terorganisir oleh kelompok kejahatan. Kejahatan terorganisir atau organized crime sendiri merupakan aktivitas ilegal yang melibatkan pengelolaan dan koordinasi. Kriminologi sebagai disiplin yang mempelajari kejahatan mengacu pada 4 pilar kajian, yaitu kejahatan itu sendiri, pelaku dan korban kejahatan, serta strategi pencegahan kejahatan. Dalam konteks TPPO, salah satu teori kriminologi yang dapat menguraikan adalah Routine Activity Theory atau teori aktivitas rutin yang dicetuskan oleh Marcus Felsen dan Lawrence Cohen pada akhir tahun 1970. Teori ini menyatakan bahwa agar suatu kejahatan dapat terjadi, 3 elemen harus bertemu dalam ruang dan waktu yang sama. Pertama, pelaku yang mempunyai motivasi, kedua, target yang sesuai, dan yang ketiga, tidak adanya wali yang cakap. Dalam konteks perdagangan manusia, pelaku perdagangan manusia sebagai pelanggar yang mempunyai motivasi untuk mengeksploitasi individu yang rentan atau target yang sesuai di lingkungan di mana perwalian mungkin kurang, seperti di komunitas yang terpinggirkan atau daerah dengan penegakan hukum yang lemah. Dalam konteks terjadinya TPPO pada kasus Verinjob ini, RAT dapat memberikan analisis mulai dari unsur yang pertama, yaitu motivative offender, berupa oknum yang mencari keuntungan ekonomi. Dalam hal ini, yaitu jaringan PT Sivigen dan PT SHB beserta 5 orang yang telah ditetapkan tersangka oleh kepolisian. Kedua, switchable target, di mana unsur ini menargetkan mahasiswa dari luar negeri, yaitu Indonesia, dengan modus memberikan janji manis dan iming-iming berupa pengalaman gaji yang tinggi dan jalan-jalan. Namun pada faktanya, justru mereka telah menjadi korban perdagangan manusia. Tentunya, unsur paksaan yang digunakan dalam kasus Verinjob ini pun beragam. Mulai dari pemaksaan penandatanganan kontrak kerja, pekerjaan dan gaji yang tidak sesuai harapan, dan jam kerja yang melebihi batas normal. Hal ini memperlihatkan bagaimana pelaku memanfaatkan kondisi rentan korban untuk diperdaya dan dieksploitasi. Kemudian, aspek yang ketiga, yaitu absence of guardians, adanya celah yang dimanfaatkan pelaku. Masalah utama yang seringkali dihadapi adalah yurisdiksi yang berbeda, sehingga untuk memproses pelaku yang memiliki warga negara asing dan berdomisili asing akan menjadi hambatan. Karena pada dasarnya, sebagian pelaku utama sulit untuk mendapatkan proses penegakan hukum yang adil. Sejauh ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi tindakan kejahatan perdagangan orang. Salah satunya, pemerintah telah membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang yang dipimpin oleh 3 kementerian terkait, yaitu yang pertama, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang kedua Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, juga yang ketiga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu, pemerintah juga membentuk hubungan koordinasi timbal balik dengan negara lain. Koordinasi antar negara ini dilakukan untuk membantu dalam penyidikan tindak pidana, penuntutan, dan proses pengadilan perkara terkait yang terjadi secara lintas negara. Tentunya hal ini juga memungkinkan suatu negara untuk melakukan permintaan ekstradisi pelaku kejahatan kepada negara lain. Polri sebagai institusi yang melakukan pemberantasan TPPO memiliki strategi pencegahan dan penanggulangan. Terdapat 3 struktur mulai dari tahap preemptif, preventif, dan represif. Pada tahap preemptif, penting dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat melalui patroli siber dan kampanye, serta menguatkan aspek peran intelijen, pemolisian masyarakat, dan optimalisasi tokoh di masyarakat sebagai agen pencegahan TPPO. Tahap selanjutnya, yaitu preventif, dilakukan dengan cara optimalisasi patroli di daerah rawan kejahatan dan melibatkan fungsi Polri serta meningkatkan fungsi pengawasan di perbatasan darat, laut, dan udara melalui fasilitas publik seperti bandara dan pelabuhan yang bekerja sama dengan pihak terkait. Terakhir, tahap represif dilakukannya kegiatan penindakan dan target operasi, baik itu melalui penindakan di wilayah perbatasan seperti pelabuhan-pelabuhan tikus guna memutus jaringan TPPO
maupun menyelenggarakan operasi terpadu dalam pemberantasan jaringan pelaku TPPO sebagai upaya pencegahan. Tentunya, semua ini dibutuhkan peranan multi-aktor dari berbagai sektor untuk menciptakan kondisi ideal pencegahan dan penanganan TPPO ini. Dalam laporan tahunan perdagangan orang tahun 2023, meskipun pemerintah Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar minimum dalam pemberantasan TPPO, setidaknya pemerintah telah menunjukkan adanya upaya signifikan dalam investigasi, penuntutan, penghukuman pelaku, serta pemberian jaminan perlindungan berupa pemulangan dan restitusi kepada korban. Salah satu bukti adanya perhatian pemerintah dalam kasus TPPO telah dibuatnya peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau UU PMI tahun 2017 untuk memperbaiki kondisi ketenagakerjaan di sektor perikanan dan menyelesaikan Rencana Aksi Nasional atau RAN tahun 2020 hingga 2024. Pada akhirnya, TPPO sebagai satu kejahatan terorganisir dapat dilihat sebagai bentuk kejahatan yang kompleks karena melibatkan banyak pihak baik jaringan pelaku, korban atau penyintas, maupun strategi pencegahannya yang membutuhkan kerjasama multisektor. Tentunya, disiplin kriminologi juga menaruh perhatian besar terhadap TPPO sebagai satu gejala sosial yang dapat dijelaskan dan ditemukan solusi pencegahan dan penanggulangannya. Pemerintah maupun publik perlu mewaspadai TPPO karena modus perdagangan manusia yang semakin bervariasi dan menggunakan cara-cara yang terlihat legal. Peningkatan upaya terhadap penegakan hukum kasus TPPO juga harus sejalan dengan peningkatan awareness atau kesadaran masyarakat terkait modus perdagangan manusia agar tidak terjerumus dalam peristiwa serupa.